Hai semuanya, selamat datang di DVP, Dhamma Wadana Podcast. Podcast yang dipersembahkan oleh keluarga mahasiswa Buddhis Dhamma Wadana Binus University, di mana DVP akan mengangkat pembahasan seputar kehidupan kampus, edukasi, dan dhamma. Baik, sebelum kita mulai, aku mau perkenalkan diri dulu. Jadi, namaku Ivani, aku dari bidang 3, dan aku bakalan jadi moderator pada podcast kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang anxiety mahasiswa di tengah pandemi. Nah, kali ini aku nggak bakal sendirian nih, aku bakalan ditemenin sama orang yang paling keren ya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Ko Julian. Halo. Halo Ko Julian. Halo, apa kabar Ko? Ya, baik. Ivani gimana, Ivani? Oh, aku baik, selalu baik ya. Oke, Ko Julian, boleh dong perkenalkan diri dulu sebelum kita mulai. Nama aku Julian. Dulu di KMBD jadi pengurus waktu periode 30. Oke, Ko Julian ya, yang paling ganteng. Oke, Ko Julian lagi ada kesibukan apa kok? Paling kesibukan sekarang research sama kerja di BINUS sih. Research sama kerja. Buat ini ya, buat lulus dari BINUS. Iya, benar. Cie, yang udah mau lulus ya. Oke, semangat ya Ko Julian ya Yo, untuk semangat risetnya. juga. Yo. Oke. Nah, kok selain riset sama kerja, ada kesibukan apa lagi kok? Gak ada lagi sih, itu aja sih. Jadi fokus di riset ya. Pokoknya harus lulus. Oke. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang anxiety mahasiswa selama pandemi. Nah, jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu tentang anxiety. Anxiety itu apa sih? Nah, anxiety itu adalah rasa cemas yang muncul sebab dihadapkan oleh sesuatu yang mengancam atau menakutkan kita. Nah, biasanya tanda-tanda dari anxiety itu kita bakalan deg-degan, terus kita gugup gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut Ko Julian sendiri, anxiety atau rasa cemas itu apa? Menurut aku sih ya hampir sama yang diomongin sama Ivani. Paling sama kekhawatiran yang ditimbulkan dari pola pikir yang berlebih sih, pola pikir negatif yang berlebih. Itu sih. Jadi rasa cemas ini kayak overthinking gitu lah ya. Ya, overthinking. Sesuatu hal yang bikin kita jadi takut sendiri gitu. Hmm. Nah, aku kan anxiety ini jenisnya ada banyak ya. Jadi yang pertama yang paling umum itu general anxiety, itu dimana contohnya kayak kita takut dipanggil guru tiba-tiba untuk presentasi, terus kita takut naik ke panggung, nah itu general anxiety. Terus yang kedua ada fobia, dimana kita cemas atau takut kalau misalnya dihadapkan sama sesuatu yang bikin kita takut. Contohnya ada yang takut serangga, kecoa, kayak gitu ya. Nah, terus yang ketiga ada trauma. Jadi dia anxiety karena trauma. Dia mungkin dulu pernah ada kecelakaan gitu. Jadi dia uh, lebih inilah dia nggak mau naik sesuatu yang pernah bikin dia jadi pernah kecelakaan. Nah, kalau Ko Julian sendiri pernah nggak ngalamin anxiety yang kayak gitu? Paling anxiety yang general sih. Kayak waktu baru-baru masuk kuliah, dapat tugas yang susah, merasa anxiety atau cemas. Tugasnya bisa selesai nggak ya? Atau nggak tiba-tiba dosen suruh presentasi di depan kelas atau ngerjain soal. Semua orang pasti pernah ngalamin itu sih. Kayak Ivani sendiri pasti pernah dong ngalamin kayak gitu. Pernah lah. Sama lah kayak Ko Julian, kayak tugas ya, takut ini tugas kita bisa diselesaikan atau enggak. Nah, tugas yang udah selesai ini nanti bagus nggak sih apa hasilnya kayak gitu, pasti takut lah. Tuh. Nah, kalau misalnya Ko Julian pernah nggak sih ngalamin kayak fobia gitu dihadapkan sama sesuatu kecoa? Ko Julian takut kecoa nggak? Biasa aja sih. Kalau sama Oh, biasa. kecoa gitu terserah nggak ya. Oh, Fobia, sama fobia nggak ada sih. ada. Fobia Betulan nggak nggak ada ada. sih. Fobia nggak ada kayaknya. Jago ya Kojul ya, nggak ada fobia. Kojul, kita harus cari tahu fobia Kojul itu apa supaya menata kita bikin prank sama dia ya untuk Iya. video selanjutnya kayak gitu ya. Nah, eh, aku waktu waktu awal-awal kuliah pernah nggak sih ngerasain anxious gitu sebelum sebelum masuk kuliah?
Sebelum masuk kuliah paling yang ditakutin gitu, aduh ada teman nggak ya? Soalnya kan waktu baru masuk di BINUS itu sendiri tuh ke Jakarta gitu kan. Waduh, ada teman nggak ya? Nanti dapat dosen killer nggak ya? Dapat tugas bisa dikerjain nggak ya? Saya kan masih belum tahu dunia perkuliahan itu seperti apa gitu. Kalau Ivani waktu sebelum kuliah gitu pernah nggak sih ngalami anxiety yang sama kayak aku atau mungkin ada yang lain gitu? Pernah, ya sama kayak Kojul, nanti kuliah kita ada teman nggak ya, nanti Hmm. dosennya gimana ya, gitu gitulah. Terus nanti kita bisa nggak sih ngikutin sistem pembelajarannya, soalnya kan kayak kalau aku DKV gitu, kalau di SMA kalau aku ya tuh nggak begitu dalam lah tentang desain gitu ya, paling general kayak sosium, kayak ya IPA IPS lah gitu. Gitu sih awal-awal masuk kuliahnya. Nah, kalau Kojul sendiri kan tadi sebelum masuk kuliah anxious-nya kayak gitu. Nah, setelah masuk kuliah kan pasti berbeda ya kan. Nah, eh, itu Ko Julian waktu ngalamin anxiety kayak gitu, gimana sih cara overcome-nya? Hmm, paling cara mengatasinnya gitu lebih ke misalnya tugas yang takut nggak bisa diselesain, itu lebih ke nyari ke teman, nanya ke teman, cara ngerjainnya gimana, diskusi sama teman. Atau memang kalau memang nggak nemu jalan keluarnya, nanya ke dosen gitu, gimana cara kerjainnya gitu, sambil Oh, nyari-nyari internet juga. oke. Jadi Kojul sendiri pasti overcome-nya dengan kalau misalnya takut nggak bisa jawab pertanyaan gitu pasti nanya ke teman. Nah, kalau misalnya teman udah nggak tahu, pasti Kojul langsung nanya ke dosen gitu ya, Ko. Hmm, Nah, selain kehidupan kuliah, Kojul pasti ada join UKM kan, Ko? iya iya. Organisasi. Nah, Ko Julian sendiri pernah ikut organisasi apa aja, Ko? Yang paling aktif lagi. Hmm, ya salah satunya ya ini, KMBD gitu. Dulu, eee, sering lumayan aktif lah di KMBD ini selama, 4 semester. Hmm. Jadi di KMBD itu Ko Julian pengalamannya ada apa aja, Ko? Paling pernah jadi koor transport di Divisos, koor humas di Filipin, koor dana di Divisos juga pernah kan, kan 2 tahun tuh Divisos, koor dana. Pernah jadi ketua event di Divikap juga sih. Jadi ketua event ya, Ko? Ah, jago ya Ko Julian nih. Ya. Waduh, enggak lah, masih belajar juga kan di organisasi kan buat nyari soft skill, kembangin soft skill gitu sih. Nah, kok kan tadi katanya Koko udah apa? Kor transport, humas, dana, terus sampai jadi ketua event. Nah, pasti Ko Julian banyak pengalaman nih gimana cara ngatasin anxiety dari event-event kayak gini. Pasti ada lah. Iya, ya, pasti ada anxiety-nya. Apa aja? Eh paling dulu waktu baru-baru masuk BINUS kan jadi koor tuh, koor transport kan. Kayak masih nggak tahu tuh koor tuh ngapain aja gitu. Kayak cemas, takut acaranya nggak jalan. Tapi eh, awalnya tuh aku malu bertanya ke orang di organisasi inilah belajar kayak bagaimana cara memberanikan diri buat bertanya ke orang. Ya, ternyata dari bertanya ke orang tuh ada positifnya juga ya. Orang bisa membantu kita kalau misalnya kita ada masalah gitu. Ya, secara nggak langsung semua acara itu bisa berjalan dengan baik sih. Nah, itu pengalaman Ko Julian di sebagai koor transport ya, waktu awal-awal Ya, masuk kuliah. ya. Jadi Ko Julian rajin nanya orang gitu-gitu ya. Hmm. Nah, kalau pengalaman jadi ketua event sendiri pasti lebih besar dong ini Wah, rasa cemasnya dibanding sama iya jadi koor benar. gitu. Nah, Heeh. itu apa aja sih kok yang Koko alamin waktu jadi ketua event? Wah, yang dirasain ya kayak takut acaranya nggak jalan, nggak ada peserta, kayak nggak ada dana yang terkumpul, jadinya acara nggak bisa jalan. Takut nanti anggotanya nggak bisa hadir di hari H atau nggak mau kerja gitu. Pasti semua dirasain kayak gitu sih. Nah, Ya cara paling Koko cara untuk cara ngatasinnya.
Paling, ya diskusi sih sama, eee, wakil ketuanya atau penasehat-penasehat lainnya gitu. Jadi dengan Koko diskusi sama penasehat, sama wakil, sama kor-kor yang lain, pasti ya mudah-mudahan eventnya jadi berjalan dengan lancar lah kayak gitu ya Ko. Ya, Tapi lancar kan? Mantap kan? lancar lancar. Sukses kan? Yalah, Kojul kan mantap. Nah, Ko itu pengalaman eh, apa rasa cemas Koko waktu jadi ketua event. Nah, kalau di dunia kerja sendiri, Ko Julian pernah nggak sih ngalamin anxiety kayak kan beda nih kehidupan kuliah sama kerja. Pasti kayak kita bakalan dihadapkan sama pengalaman baru nih. Nanti di kerja kayak mana ya? Kayak gitu ada nggak sih rasa-rasa kayak gitu? Paling, waktu baru-baru mau masuk kerja, takutnya nggak bisa ada kerjasama sama, teman-teman yang lainnya, takut tiba-tiba dosen ada kasih kerjaan nggak bisa diselesain atau yang lainnya. Tapi sejak udah masuk, ternyata bisa berjalan dengan baik sih, misalnya bisa kerjasama dengan yang lain, dosen tiap kali ngasih tugas, kerjainnya bisa diselesain dengan cepat, gitu. Nah, jadi paling ya takutnya sama lah, beda nggak gitu beda lah sama awal-awal masuk kuliah ya kayak nanti kita di kerjaan kayak gini dapat teman yang bisa diajak kerja sama nggak ya kayak gitu gitulah ya paling aku. Mmm, Nah, kok kita balik lagi nih ke beberapa bulan yang lalu waktu di awal-awal Binus memutuskan kita kuliah online. Nah, itu kan mhm. pasti banyak tuh mahasiswa yang seneng ya kan, ya kita kuliah di rumah gitu. Jadi kayak free time kita banyak gitu. Nah, kalau Koko sendiri waktu kemarin itu gimana perasaannya? Wah, awal-awal waktu ngerasain tuh senang, kayak rasanya senang banget, kuliah jadi nggak tatap muka secara langsung, lewat dari forum doang gitu kan. Ya lebih sering ngecek-ngecek forum, lihat dosen udah kasih tugas apa gitu. Senang sih awal-awalnya. Jadi waktu udah dijalanin ternyata nggak gitu juga ya, aku ternyata Iya iya. ya sama aja gitu kuliah, cuma bedanya ya online gitu di rumah. Kalau sistem pembelajaran dan absen lain-lain ya masih tetap sama ya kan kok kan. Iya. Nah kalau Wah, menurut Koko sendiri perkuliahan waktu online itu makin susah atau makin gampang atau biasa aja? awalnya sih kayak gampang gitu kan, kayak "Oh ternyata kuliah cuma gini doang," jadinya senang ya kan. Tapi pas udah mau ujian, deg-degan gitu, "Wah, selama ini belajar apa aja ya? Aduh ujian nanti bisa nggak ya?" Kayak cemas gitu kan. Ya itulah baru panik, baru mau fokus belajar yang lain, lihat tugas-tugasnya gitu. Ya lebih serius lah, nggak anggap sepele sama kuliah lagi gitu. Kalau Jadi Ivani sendiri gimana, awal-awal ya, Iya iya. awal-awal ya tidak dipungkiri ya senang ya sangat senang karena 1 tahun ke belakang aku nggak pulang kampung jadi waktu dibilang kuliah online tuh aku langsung pulang terus ya seneng tapi ternyata ya nggak seperti itu ekspektasi saya ternyata berbeda gitu nah semua alat dan bahan itu kayak di kota aku rata-rata nggak ada jadi itu sangat sulit ya tapi masih bisa lah aku overcome ada yang namanya online shop ya jadi ya gitu kok nah kalau misalnya ini kan udah kuliah online kerja online nah itu Koko sendiri pernah ngerasain anxious nggak sih kayak dua kan kuliah kerja riset juga nah ada nggak sih Eee, Paling kayak, aduh ada kerjaan dan juga tiba-tiba ada tugas kuliah, deadline-nya barengan, takut nggak, bisa kerjainnya selesai bebarengan gitu. Soalnya kan pasti di rumah nggak bisa, lebih fokus daripada kuliah secara langsung dan kerja secara langsung gitu sih. Ya ketakutan yang dialami paling itu aja. Kalau Ivani sendiri selama kuliah ini ada nggak sih hal yang ditakutin gitu? ada lah ya takut takut apa koneksi kita tiba-tiba nggak stabil gitu tiba-tiba kita apa nggak bisa jawab forum atau gimana absen kita gitu lah takutnya di situ sih
Nah, kalau Ko Julian sendiri kan ini online ya, jadi semuanya serba daring gitu. Ya. Jadi Ko Julian pernah nggak kelupaan matikan mikrofon waktu join Zoom gitu. video conference kayak gini? Pernah Pernah sih nggak? sekali, pernah sekali. Waktu itu, lagi masuk kelas, kirain kan waktu masuk Zoom kan mute, mikrofonnya auto mute gitu kan. Ternyata waktu itu lagi nggak di-mute, sampai dipanggil, "Julian tolong mute mikrofonnya ya." Wah, waktu itu malu sih, kayak tiba-tiba disuruh gitu. Ya udah terakhir di-mute, gitu. Ya setiap kali mau masuk Zoom, ya selalu ngecek dulu, video sama mikrofonnya udah dimatiin belum? Takutnya nanti terjadi kesalahannya lagi sih. Ivani sendiri pernah nggak sih kayak masuk Zoom tiba-tiba gitu juga? Oh, aku belum pernah ya. Untungnya sampai sekarang belum pernah mic-ku bocor. Ya paling aku jadi orang yang ngingetin aja kalau misalnya temanku di kelas besar atau di kelas kecil gitu ada yang mic-nya bocor ya aku langsung PC dia gitu. Mikrofonmu kebuka gitu. Nanti dia bakalan mute itu aja sih kalau aku tuh. Nah, selain mikrofon, ini kan online, jadi kita semua submitnya pasti online juga kan kok. Nah, kau juga pernah nggak sih submit kerjaan atau tugas kayak telat gitu? Pernah nggak? Telat nggak pernah ya, saya tapi kalau dekat-dekat deadline pernah. Hmm. Paling yang waktu dekat-dekat deadline tuh karena waktu itu memang nunggu, persetujuan dari dosen dulu baru bisa di-submit. Tapi dosennya waktu itu, setujuin tugas aku, dekat-dekat deadline, jadi secara nggak langsung harus di-submit dekat deadline dan untungnya jaringan semua aman, jadinya bisa submit tepat waktu. Ivani pernah nggak sih gitu, kayak telat atau ada gangguan koneksi sama mau submit-submit gitu? Aku nggak pernah sih. Ya untungnya nggak pernah. Ya paling ya kayak kau tadi kayak deadline satunya deket-deket deadline ya pernah lah gitu. Tapi ya semua bisa jalan dengan lancar. Oke, nah kok selain masalah kita berdua pasti kan ada ya mahasiswa yang lain. Pasti ngerasa anxious banget nih sama kuliah online kayak gini. Nah menurut Koko ada nggak tips yang mau Koko berikan sama mereka gitu supaya nggak anxious di tengah kuliah online kayak gini? Hmm, paling sama kuliah online ini pasti di rumah kan lebih sering malas-malasan gitu. Ya paling jangan malas-malasan lagi, dikurang-kurangi, rajin-rajin ngerjain tugasnya. Kalau memang perlu istirahat, ya buatlah time management-nya gitu. Kayak setiap berapa jam kalian kerja, istirahatnya berapa menit gitu. Ya lebih di-manage waktunya dan juga lebih rajin lah. Jangan malas-malasan lagi gitu. Nah, itu tadi dari Ko Julian ya, kalau misalnya kita takut akan sesuatu ya kita harus overcome-nya ya kita harus nanya ke dosen ya kayak gitu-gitu lah ya Ko ya. Hmm. Oke kok, sorry tadi ada gangguan sedikit, jadi kita langsung lanjut aja. Tadi tentang kita lagi bahas tentang ini ya, cara untuk ngatasin anxiety sama mahasiswa yang lagi dilanda pandemi kayak gini. Nah, kemudian apa aja nih tipsnya? Paling kalau kita selama di rumah ini kan pasti sering malas-malasan. Jadi secara nggak langsung tugas kan jadi banyak tuh. Ya, secara nggak langsung pasti kita cemas dong, tugasnya bisa selesaiin atau enggak waktu udah dekat-dekat deadline. Ya, cara ngatasinnya itu kita harus lebih rajin supaya tugasnya bisa cepat selesai atau memang kalian, mmm, mau sambil agak santai, ya diatur waktunya, ngerjain tugasnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, istirahatnya jam berapa sampai jam berapa. Tapi ya harus komitmen tuh sama jamnya yang udah kita buat, jangan molor-molor, misalnya istirahatnya mau 1 jam, ternyata istirahatnya udah 3 jam gitu. Ya harus tepat waktu juga lah, supaya tugas dan lain-lainnya bisa, cepat diselesain gitu. Oh, jadi kuncinya kita harus rajin. Kalau mau ada fun-fun dikit, kita harus atur waktunya ya, Ko ya. Biar nggak keteteran gitu sama tugas. Nah, kok selain tips-tips tadi, ada lagi nih kok. Jadi ada beberapa
nggak beberapa sih, kayaknya banyak gitu ya. Mahasiswa bukan hanya di BINUS, tapi kayaknya seluruh dunia gitu ya. Pasti dari mereka ada yang takut gitu. Mereka cemas kalau misalnya di tengah-tengah pandemi ini kan susah ya, maksudnya lumayan agak sulit untuk ngikutin kuliah. Nah, mereka itu pasti butuh seseorang gitu untuk cerita kayak kita gitu kan. Pasti butuh seseorang untuk diajak cerita supaya kita lebih tenang gitu kan. Nah, beberapa dari mereka ada yang kurang bisa nih untuk mengutarakan isi hati mereka ke orang lain. Jadi mereka kayak cenderung semuanya dipendam. Nah, kalau dari Koko sendiri itu gimana sih cara ngatasinnya supaya kita lebih berani untuk curhat ke orang gitu? Hmm, paling ya kita coba dulu ke orang yang paling dekat kita, misal keluarga atau sahabat. Tapi kalau memang mereka lagi nggak ada waktu atau cuek, ya coba cari ke teman dan juga kalau misalnya sama teman halnya sama juga, ya paling kita bisa aja itu nulis di satu lembar kosong atau enggak ngetik di HP atau ngetik di laptop gitu sih. Keluh kesah kita itu apa aja dan juga pelan-pelan mikir, cara ngatasinnya itu gimana gitu. Sambil menunggu waktu, eee, sahabat atau teman kita bisa, ada waktu untuk mendengar, curhat kita gitu. Tapi kalau misalnya memang dia udah agak susah nih kok, jadi kayak lama-lama kan katanya kalau sesuatu yang dipendam itu lama-lama bisa jadi depresi gitu kan kok. Nah, untuk mencegah atau mungkin menanggulangi depresi ini ada nggak kok tipsnya gitu? Paling ya kita bisa aja kayak meditasi atau chanting atau enggak dengar Dhammaresana gitu. Ya, secara nggak langsung kayak kita kayak ikut kegiatan rutin yang udah ada di KMBD. Dulu aku juga sering kan kayak stres gitu kan. Ya ikut kegiatan rutin yang disediain sama KMBD, ya secara nggak langsung mengurangi rasa stres sendiri sih. Ivani ikut kegiatan rutin nggak? Mana tahu kayak Oh, Ivani gitu juga kan. awal-awal aku penasaran sih. Ya aku ikut kegiatan di bidang-bidang di KMBD. Terus ya ikut damai di sana. Ya di situ aku lumayan apa ya merasa tenang lah gitu. Kayak aku dikasih selain aku merasa tenang, aku dikasih wawasan gitu cara untuk apa sih mengatur ini pikiran kita supaya lebih positif lah kayak gitu untuk menghindari hal-hal yang negatif. Nah, kayak gitu. Nah, Kocul ada nggak tambahan lagi? Karena kayaknya kita udah agak ada rada-rada di penghujung acara nih kok. Ada nggak tipsnya atau pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton? Paling jangan malas-malasan aja. Kalau memang di rumah tuh memang pasti, lebih sering malas-malasan, harus lebih rajin supaya semua tugas atau kerjaan gitu bisa cepat selesai, supaya jangan menunda waktu juga, itu aja sih. Nah, itu teman-teman. Jadi kesimpulannya yang tadi udah Kojul bilang ya, bahwa intinya kita itu jangan males-malesan, kita harus rajin, terus kita harus rajin-rajin juga nih cek forum di Bima ya, jangan ketinggalan gitu. Terus selain itu kalau teman-teman mau ada having fun atau misalnya kayak main-main itu harus diatur waktunya ya, jangan sampai kelewatan supaya tugasnya nggak keteteran. Nah, kita udah ada di penghujung acara kok ya. Terima kasih kok Julan udah mau jadi narasumber kita pada podcast kali ini. Yo, terima kasih juga. Ya, ya terima kasih teman-teman udah mau nonton video kali ini. Aku mewakili KMBD mengucapkan terima kasih banyak. Nah, semoga topik yang bertemakan anxiety mahasiswa selama pandemi dapat bermakna dan berguna bagi teman-teman untuk kedepannya ya. Jadi, thanks and see you on the next DVP. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.